Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 6. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah peran Sunan Derajat dalam perkembangan Islam di Indonesia. Teman-teman bisa membuka buku SKI halaman 46. Sebelum belajar, mari kita awali pembelajaran kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, perhatikanlah penjelasan berikut ini. Sunan Derajat memiliki peranan penting dalam perkembangan penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Peranan penting Sunan Derajat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, menanamkan pendidikan akhlak. Yang pertama, Sunan Derajat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat terkenal dengan sosok yang berjiwa sosial, peduli dengan kehidupan fakir miskin, serta mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat alat-alat yang digunakan untuk memikul atau menolong orang, seperti tandu dan joli. Fakir miskin menjadi perhatiannya saat berdakwah. Setelah kesejahteraan dapat dirasakan, barulah Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Yang kedua, menanamkan pendidikan akhlak. Sunan Derajat dalam menyampaikan dakwahnya menggunakan nasihat-nasihat dan petuah-petuah yang dikenal masyarakat sebagai Pepali Pitu. Pepali Pitu artinya adalah 7 dasar ajaran yang mencakup 7 falsafah hidup untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Adapun Pepali Pitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membangun resep tiasing sasama, yang artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspodo, yang artinya dalam suasana gembira hendaknya kita tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Maksudnya adalah dalam keadaan apapun kita harus selalu ingat kepada Allah serta tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita, terutama sholat 5 waktu. Dan janganlah terlena atas kesenangan yang telah didapatkan, karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah. Yang ketiga, laksitaning subrata tan nyipta marang pringga bayaning lampah, yang artinya dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Maksudnya adalah kita harus berusaha atas apa yang kita inginkan, apapun halangan dan rintangannya. Yang keempat, meper hardaning pancadria, yang artinya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Maksudnya adalah berusaha menahan hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kelima, heneng, hening, henung, artinya adalah dalam diam akan tercapai keheningan, dan dalam hening akan mencapai kebebasan mulia. Maksudnya adalah
Sunan Derajat mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan agar dapat selamat dunia dan akhirat. Yang keenam adalah mulia guna panca waktu, yang artinya pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Maksudnya adalah untuk mencapai kemuliaan lahir dan batin, kerjakanlah sholat 5 waktu dan janganlah meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat adalah tiang agama. Bahkan pesan terakhir sebelum Nabi Muhammad wafat adalah mengingatkan umatnya untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Dan yang ketujuh adalah menehono teken marang wong kang wuta, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono pangiup marang wong kang kaudanan. Yang artinya berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Itulah 7 falsafah hidup yang disampaikan oleh Sunan Derajat yang dikenal dengan Pepali Pitu. Sunan Derajat menyampaikan dakwahnya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana sehingga dapat dipahami dan dijalani oleh masyarakat. Dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, Sunan Derajat patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkannya. Sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Yang pertama, merakyat dan peduli kepada fakir miskin. Yang kedua, seniman yang mendidik. Dan yang ketiga, berdakwah dengan arif dan bijaksana. Itulah sifat-sifat positif yang dicontohkan oleh Sunan Derajat. Semoga kita dapat meneladani sikap-sikap positifnya. Amin. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dan menyimak materi SKI pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.